Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Representasi perempuan di parlemen mengalami peningkatan sebesar 2% dari periode sebelumnya. Anggota DPR RI terpilih menyampaikan representasi perempuan di parlemen menjadi penting karena dapat memecah hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Representasi perempuan di parlemen mengalami peningkatan sebesar 2% dari periode sebelumnya. Keterlibatan perempuan di parlemen dinilai sangat penting tidak hanya untuk mengawal isu-isu perempuan dan anak, tetapi juga untuk memproyeksikan keseimbangan perspektif dalam proses pengambilan keputusan demi menciptakan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemilu legislatif periode 2024-2029, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 22,1% atau setara dengan 128 anggota legislatif perempuan dari total 580 anggota DPR RI. Anggota DPR RI terpilih Novita Wijayanti menyampaikan, representasi perempuan di parlemen menjadi penting karena dapat memecah hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, sehingga dapat memperkuat demokrasi dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki suara yang sama. Harapan kita adalah 30% bahkan bisa lebih, tetapi capaian ini sudah membaik daripada periode sebelumnya. Banyak sekali perempuan memang masuk ke DPR beritikat dan berkeinginan untuk berjuang untuk kaum perempuan. Maka dari itu memang disitulah butuh inovasi, butuh kreativitas, butuh semangat tersendiri dari para perempuan untuk bisa bergerak bagaimana bisa mendedikasikan, bisa berjuang untuk para kaum perempuan dan anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Adila dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Para hakim Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI melakukan audiensi ke pimpinan DPR RI. Koordinator SHI menyampaikan hak keuangan dan fasilitas hakim masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang menurutnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Para hakim Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI melakukan audiensi ke pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi perihal hak-hak hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Koordinator SHI Aji Prakoso menyampaikan hak keuangan dan fasilitas hakim masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang menurutnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. SHI mendesak agar hakim mendapat kesejahteraan yang layak, mengingat beban kerja yang semakin berat, khususnya bagi hakim yang bertugas di wilayah 3T. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia. Menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, Sekretariat Negara, hingga Kemenkumham untuk mengakomodir aspirasi para hakim tersebut. Walaupun yang akan disampaikan, kami sudah sedikit banyak memonitor lewat media maupun berkoordinasi, jadi kami ini tidak diam saja. Kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan RB, Sekretariat Negara, dan Kumham, untuk supaya pada hari ini kami tidak hanya mendengarkan aspirasi, tapi kami juga dapat bisa segera mendorong hasil koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait. Demikian. Ken dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Biro Umum Layanan Kesehatan anggota Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan sebagai 10 terbaik kelompok lembaga pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK PPP 2024.
Biro Umum Layanan Kesehatan anggota Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan sebagai 10 terbaik kelompok lembaga pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dengan predikat pelayanan prima yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB RI. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumaryandono menyampaikan, ia berharap dengan diraihnya predikat pelayanan prima, pelayanan kesehatan Setjen DPR RI mampu terus meningkatkan kinerjanya serta berinovasi dalam mengembangkan transformasi ke arah digitalisasi. Tugas berikutnya adalah bagaimana kita mempertahankan pelayanan prima atau tingkatan yang sudah sangat tinggi ini, gitu ya. Beberapa rencana sudah kita siapkan, kita buatkan skenario-skenario bagaimana agar bisa mempertahankan dan sekaligus meningkatkan, ya. Sementara itu, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudi Rohmansyah berjanji akan terus mengintegrasikan seluruh layanan melalui digitalisasi demi memudahkan anggota Dewan maupun publik. Mewujudkan pelayanan prima publik yang transformatif, inovatif, dan juga inklusif. Inilah yang menjadi target kami dari layanan kesehatan untuk mengintegrasikan semua aspek layanan kesehatan melalui digitalisasi. Salah satunya adalah kita mengintegrasikan Sidilan, yaitu digitalisasi rekam medis elektronik dalam aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan. Bondan dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Jumlah alat kelengkapan Dewan DPR RI periode 2024-2029 masih sama seperti periode 2019-2024. Meskipun dalam rapat paripurna telah disahkan Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, namun perubahan jumlah AKD tidak tertutup kemungkinan karena adanya penyesuaian nomenklatur kementerian atau lembaga pada pemerintahan baru pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Pemirsa, kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Ketua DPR RI periode 2024-2029, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menyatakan saat ini jumlah AKD di DPR RI masih mengikuti nomenklatur kementerian atau lembaga yang ada. Pimpinan DPR RI bersama pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI akan melakukan rapat konsultasi guna menetapkan jumlah AKD dan komposisi pimpinan-pimpinan AKD. Mirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024, disusul penetapan pimpinan DPR RI, berikutnya pembagian seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029 pada setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD, mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 11, BKSAP, Balek, Banggar, BAKN, BURT, dan MKD.
Jumlah AKD di DPR RI periode 2024-2029 masih sama seperti periode 2019-2024, meski telah disahkan Undang-Undang Kementerian Negara yang memungkinkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Ketua DPR RI periode 2024-2029, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan, saat ini jumlah AKD di DPR RI masih mengikuti nomenklatur kementerian lembaga yang ada. Pimpinan DPR RI bersama pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI akan melakukan rapat konsultasi untuk menetapkan jumlah AKD dan komposisi pimpinan-pimpinan AKD. Terkait perubahan jumlah AKD, menurut Puan tergantung dari hasil rapat konsultasi tersebut. Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 Sufmi Dasko mengungkapkan, belum ada keputusan terkait perubahan jumlah alat kelengkapan Dewan atau AKD di DPR RI periode 2024-2029. Namun, perubahan jumlah AKD tidak tertutup kemungkinan karena menyesuaikan nomenklatur kementerian lembaga pada pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Selain itu, dari hasil simulasi terhadap komisi-komisi dan jumlah mitra kerjanya, ada komisi yang ternyata memiliki mitra kerja terlalu banyak. Hal itu mendorong adanya kemungkinan pengembangan komisi di DPR RI sehingga AKD optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Penetapan komisi-komisi akan mengikuti waktu dari penetapan nomenklatur supaya nanti penetapan komisi dan AKD itu pas kan dengan mitra pemerintah. Kita kan kalau ngelihat juga dengan kepadatan komisi dan AKD sekarang yang memang ada satu dan beberapa yang numpuk. Nah itu kita perkirakan akan menambah kira-kira 1 atau 2 komisi. Demikian. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. Aksi-aksi dari anggota DPR periode 2024-2029 dalam memperjuangkan aspirasi dapil sangat dinantikan publik. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, salah satu komitmen anggota DPR RI yang datang dari Dapil Riau 1 yakni Ahmad
yang fokus pada pengembangan infrastruktur di Riau dan pengentasan kemiskinan. Untuk membahasnya, berikut laporan dari rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa 580 anggota DPR RI telah dilantik. Dan seperti diketahui bahwa pada Senayan Jakarta kali ini sangat banyak wajah-wajah baru yang menghiasi kompleks Parlemen DPR RI. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa gagasan dan juga ide yang dibawa oleh para anggota baru ini ke Senayan Jakarta, kami akan berbincang dengan salah satu anggota DPR RI yang baru juga dilantik, yakni Bapak Ahmad dari fraksi Demokrat dari Dapil Riau 1 ya Pak. Baik Pak, terkait dengan visi misi yang ingin Bapak bawakan ke Senayan kali ini seperti apa nih Pak? Pertama tentu bersyukur pada Allah SWT pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin kami dilantik untuk kedua kalinya. Bersyukur karena Allah memberikan rahmatnya, hidayah kepada saya. Yang kedua tentu saya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Riau yang telah memberikan amanah kepercayaan untuk 5 tahun ke depan untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Riau, khususnya Riau 1. Nah, sesuai dengan sumpah janji yang kami bacakan kemarin, yang kami lakukan sumpah itu memperjuangkan daerah dapil masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, sehubungan itu tentu tidak beda dengan daerah lainnya. Yang pertama tentu isu daripada sarana prasarana atau infrastruktur, karena kita tahu Riau itu kaya dengan sumber daya alamnya, SDA-nya, tapi justru infrastruktur sana kurang mendukung, terutama terhadap akses produksi pertanian, perkebunan masyarakatnya. Nah, ke depan ini tentu ini kami perjuangkan semaksimal mungkin sehingga kita harapkan sarana prasarana tidak saja di bidang jalan ya, jembatan, tapi juga termasuk pendidikan di sana, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Yang kedua adalah isu pengangguran, ya kan? Ini juga menjadi perjuangan kita, bagaimana lapangan kerja, bagaimana investasi masuk ke sana, sehingga kita harapkan untuk mengurangi pengangguran yang nanti akhirnya bermuara kepada berkurangnya angka kemiskinan. Kita tahu salah satu provinsi di Indonesia ini yang tertinggi angka kemiskinan termasuk Riau. Ironis sekali, di lain pihak sumber daya alamnya melimpah ruah, di atas minyak, di bawah minyak, tapi justru masyarakatnya sampai saat ini angka kemiskinannya sangat tinggi. Nah, inilah 3 isu ini mungkin yang kita perjuangkan, yaitu pertama masalah sarana prasarana infrastruktur, kedua isu pengangguran, ketiga adalah isu daripada kemiskinan, tentu dibarengi dengan sumber daya manusia atau SDM pendidikan tentunya. Inilah yang kita perjuangkan nanti di parlemen ya, tentu berkolaborasi dengan anggota DPD yang ada dari Riau sebanyak 4 orang. Jadi kami 13 legislator dari DPR RI, dari beberapa fraksi. Saya sendiri dari fraksi Partai Demokrat, tentu kami berkolaborasi nanti harapannya dengan DPD RI. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ahmad dari fraksi Demokrat dan dari Dapil Riau 1 terkait dengan seperti apa ide dan juga gagasan yang ingin dibawa Bapak Ahmad ke Senayan Jakarta kali ini, yang tadi disampaikan bahwa ada 3 isu utama yang ingin ia perjuangkan selama 5 tahun ke depan terkait dengan pengangguran, juga infrastruktur dan sarana prasarana, dan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam baik dari daerah Riau 1. Dan tadi disampaikan bahwa memang diperlukan kolaborasi antara DPR dan juga pemerintah untuk mengatasi terkait dengan kemiskinan dan juga pengangguran serta pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di Dapil Bapak di Riau 1 ya Pak. Ya. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan kami di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Ya pemirsa, halo apa kabar dan selamat sore. Kita akan membahas terkait dengan berita yang muncul di headline media online, yaitu tepat setahun genosida Sukamta. Di sini terus dukung Palestina dan boikot Israel. Dan pemirsa, ini anggota DPR RI Sukamta sampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina 1 tahun setelah serangan besar-besaran Israel. Dilansir dari beberapa berita nih pemirsa, di sini konflik ini telah menelan banyak korban jiwa terutama di kalangan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur dasar di Gaza yang semakin memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Tindakan Israel ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang layak diinvestigasi kembali oleh Mahkamah Pidana Internasional. Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mengecam keras serangan yang menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil di Gaza. Dan ini pemirsa, peningkatan dukungan global pun terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina perlu diapresiasi. Kita sama-sama berharap ini akan ada perubahan yang jauh lebih lagi yang memang ini menunjukkan kemanusiaan yang diperlukan di atas dunia. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pemirsa, yaitu pesan Puan di HUT ke-79, TNI jangan lupakan rakyat. Ini ada beberapa pembahasan, kita ambil dari pembahasan mengenai Ketua DPR RI di mana Dr. Honoris Causa Puan Maharani pada upacara HUT TNI ke-79 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober berpesan kepada seluruh prajurit untuk ojo pedot oyot, yang berarti jangan lupa terhadap akar, yaitu rakyat. Upacara ini digelar di kawasan Monas pemirsa dengan Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara serta turut hadir pula Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Adapun tema HUT ke-79 ini yaitu terkait dengan TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Nah pemirsa, sejalan dengan tema ini, TNI diharapkan tetap mengedepankan rakyat dalam setiap tugas dan juga kewajibannya. Setelah itu pemirsa, TNI diingatkan untuk meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman, apalagi dengan teknologi yang serba cepat dan bisa menjadi ancaman pertahanan negara. Dan itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan tepat setahun genosida Sukamta, terus dukung Palestina dan boikot Israel. Serta di sini ada pesan dari HUT ke-79 TNI, jangan lupakan rakyat.
Saya Anggona Oktarini, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.